Hehehe, welcome back to Saham Upside. Oke guys, ketemu lagi, kita jumpa lagi di video kali ini, video analisa saham ya untuk 12 Januari 2026. Gimana kabarnya guys? Hari Jumat kemarin banyak yang cuan atau banyak yang cut loss? Ya kalau banyak yang cuan, kotos-kotos ya alhamdulillah ya. Selamat hapcu, happy cuan ya. Bagi yang belum cuan ya sabar ya. Sabar, jangan patah semangat, tapi juga harus terus belajar, harus terus mengupgrade diri gitu ya. Kita sama-sama belajar guys gitu. Oke. Jadi di hari Jumat kemarin gimana ya? Market sempat di bawah naik ya, namun nggak kuat. Ternyata masih banyak yang taking profit. Pada akhirnya marketnya diturunin lagi ya, sehingga ya kalau kita memakai apa? Biasa teman-teman pakai supply and demand gitu, atau biasa kita nyebutnya ini nih ya, kalau di market nih kan atau di candlestick kelihatannya bahwa yang hijau-hijau ini adalah rally ya. Kita ngomongnya rally istilahnya ya, istilah di dalam supply and demand. Nah ini rally. Terus, nah, setelah rally itu biasanya mereka akan membentuk suatu base, gitu ya. Suatu base di mana tarik-tarikan tuh antara supply dan demand kuat-kuatan aja, ya. Yang satu pengennya naik harganya, yang satu pengen jualan. Jadi harganya di situ-situ doang. Nah, itulah base gitu ya. Nah, saya saya punya asumsi bahwa di beberapa waktu ini ya, ini akan cukup menarik ya, bahwa di sini akan membentuk base yang cukup lama mungkin gitu ya. Dan ya itu jauh lebih baik dibandingkan nanti turun gitu. Itu jauh lebih baik lah daripada harus turun harganya. Lebih baik membentuk base gitu. Base itu ya ini tadi perebutan antara supply and demand. Apa itu supply and demand ya? Kalau supply kan penawaran ya, demand itu kan permintaan ya. Jadi kalau supply lebih banyak, artinya yang jualan lebih banyak. Kalau demand lebih banyak, artinya yang beli lebih banyak. Nah, ini kan rally ini kan menandakan bahwa yang beli lebih banyak kan. Nah, di situ ya, bahwa di IHSG ini saat ini sedang membentuk area base. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, ini masih sesuai skema kemarin, nggak ada yang berbeda. Saya hanya menambahkan bahwa momen saat ini karena sudah 3 candle, ini valid bahwa saat ini sedang dalam masa konsolidasi ya. Kalau bahasa umumnya mah sideways gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang biasa menggunakan istilah supply and demand gitu ya, bahwa sekarang dalam masa base ya, pembentukan base. Nah, ini sideways-nya di sini gitu. Mudah-mudahan setelah sideways langsung rally lagi gitu ya. Jangan malah drop. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya, kemarin juga volumenya cukup tinggi ya di atas EMA 20. Dan ya 3 hari ini kan cukup tinggi nih gitu. Candlenya merah-merah begini, tapi harganya nggak kemana-mana atau IHSG-nya nggak kemana-mana levelnya ya. Mudah-mudahan bisa break lagi di 9.000 ya, udah langsung retest lagi ke 9.000-nya dan rally lagi. Ya mudah-mudahan seperti itu, amin. Karena kalau rally terus tanpa ada koreksi itu justru yang berbahaya. Ya ini terbukti sekarang kan gitu ya. Ketika rally gitu kan, apa untungnya ada ini nih koreksian di sini nih, ada sideways di sini. Coba kalau rally nggak ada sideways atau nggak ada koreksian, itu bahaya, bisa dump parah gitu ya. Bisa harganya atau levelnya turun parah. Itu IHSG, oke? Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kita langsung aja ya ke saham yang pertama ya. Yang pertama ada saham Antam. Nah, di saham Antam ya hari kemarin Jumat itu berhasil naik kembali ya setelah retest area resisten become supportnya menjadi naik 4% ya. Bagus gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa bertahan lah gitu ya. Bisa bertahan dan kalau kita cek dari time frame yang lebih kecilnya, nah ini ya. Ini kan kalau teman-teman lihat tuh udah makin jelas aja gitu. Nah, bisa jadi seperti ini untuk apa ya memperkuat atau lebih meningkatkan conviction gitu ya. Ketika ini naik, terus ini turun, ini kan naik ya. Teman-teman jangan beli di sini. Kalau bisa nunggu harganya turun dulu, koreksi lagi. Ketika ini jebol nih, baru boleh nih gitu. Tapi disclaimer on ya. Di tiap video kali ini saya nggak ngajakin teman-teman jual maupun beli tidak gitu, tapi saya memberikan
masukan atau memberikan point of view bahwa momentum buy atau momentum sell itu ada gitu ya. Kapan momentum buy? Momentum buy ketika ya ini terbentuk suatu pola, misalkan cup and handle gitu atau double bottom ya kan. Sinyal-sinyal pembalikan lah, sinyal-sinyal reversal gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi ingat ya, saya tidak ngajak teman-teman jual maupun beli, segala keputusan ada di teman-teman juga gitu. Nah, saya favorit saya sih paling suka begini sih teman-teman. Saya akan ngebelinya di sini nanti. Gini. Saya kalau saya pribadi ini kan turun nih, terus naik gitu kan. Nah, saya ngebelinya tuh pas breakout gitu. Ya, ini jauh lebih valid, jauh lebih aman kalau saya gitu ya. Berdasarkan keyakinan saya ya yang lagi rame-ramenya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman di sini mengira langsung ini pasti langsung naik. Ya belum tentu juga. Kita lihat juga gitu ya. Kita lihat momentumnya juga apakah memang sekuat itu langsung naik ke atas atau butuh yang namanya tadi tuh ya yang namanya harus ada pembentukan pola untuk memastikan bahwa si ini sudah reversal. Nah, itu dari sisi analisa teknikalnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi bandarmologinya, kita coba cek terlebih dahulu. Bandarmologinya untuk Antam, apa yang terjadi? Nah, untuk saham Antam hari Jumat kemarin tanggal 9 Januari. Ternyata tuh YU yang ngangkat ya, YU ngangkat, BK-nya mesti jualan aja nih. Tapi retailnya juga jualan tuh langsung ya. Mungkin takut dibawa turun lagi ya. YP, CC, XL ya, ada CP juga gitu. Terus di sisi kirinya yang akumulasi YU, AF, KZ, dan AK ya. Nampaknya sih dari pola ini harusnya bisa lanjut ke utara ya harusnya gitu. Tapi market pasti berbeda teman-teman, bisa jadi gitu. Jadi nggak mesti ketika saya ngomong akan ke utara, besok langsung ke utara. Nggak juga gitu. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman ya. Itu untuk saham Antam. Jadi besok sih ada potensi ke utara karena di sisi kirinya ini jauh lebih ini ya, lebih strong lah kalau menurut saya. Karena kalau di sisi kanannya ini kan sellernya cuma BK ya dari sisi foreign. Foreign di sini sisi kiri ada YU, ada AK gitu kan. Nah, ini udah ada KZ gitu ya. Ini udah cukup gitu untuk ngangkat harga. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu PNLF. Nah, di saham PNLF ya kalau teman-teman lihat ya, kemarin sudah saya gambarkan nih teman-teman bahwa ini ada ini ya, gap gitu ya yang harus ditutup sebenarnya gitu. Jadi ini antara nutup dulu atau langsung rally baru balik lagi. Ada dua kemungkinan teman-teman. Ya, ini kan naik nih. Ini naik, ini bisa jadi turun dulu, nyentuh ini gapnya, baru rally lagi gitu. Atau gitu ya, ini nggak nyampe gapnya dia langsung rally. Tapi habis rally nanti turun menjemput apa gapnya. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau kita cek nih ya, dia kan membentuk suatu pola nih. Kira-kira pola apa nih? Nah ya, dia membentuk suatu pola, kira-kira pola apa dan targetnya belum tercapai dari polanya teman-teman gitu. Ini untuk saham PNLF ya. Kalau kita cek secara volume juga, ini kan volumenya ini ya turun, nah, turun dengan atau turun tanpa volume kan. Ini harga turun ya, volumenya juga turun tuh, volumenya turun. Jadi ketika harga turun, volume turun ya, berarti mengindikasikan bahwa sellernya mulai melemah ya, yang jualan mulai melemah teman-teman gitu. Ini menandakan ya bisa jadi aja besok-besok atau beberapa hari yang beberapa hari ke depan, bukan yang lalu ya, beberapa hari ke depan, ini ada kemungkinan naik kembali seperti itu. Oke, itu dari teknikal ya. Kalau kita cek dari analisa transaksinya, ya, untuk PNLF ya, untuk tanggal 12 Januari nampaknya sih, ya ini udah bagus ya. Di sisi kirinya tuh, di sisi kanannya udah bosen kayaknya XL PD ya mereka makanya jualan ya di 303 di PD di 302 average-nya. Nah yang nampung CCGR ada BK juga masuk di situ. Nah kita lihat CC-nya siapa nih, foreign bukan nih.
Oh, ada foreign-nya ya, 48.000 foreign-nya. Dari tadi total berapa? Total 127.000, 48 ribunya dari foreign. Nah, seperti itu untuk PNLF, teman-teman ya. Jadi, ada kemungkinan gitu ya, dalam beberapa waktu ke depan, ini akan naik gitu ya, untuk PNLF. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya, ke saham yang berikutnya, yaitu ada saham apa? Adro. Nah, Adro. Nah, di saham Adro ini ya sebenarnya kemarin sudah ada ini ya breakout, hanya saja ya ini false break gitu ya. Sayangnya ini false break ya di tanggal hari Kamis tepatnya gitu ya. Dan kalau kita cek gitu ya, ini kan sebenarnya gap ya. Ini udah pernah dibahas berkali-kali gitu. Udah pernah dibahas di berkali-kali bahwa ini ada gap dan di gapnya ini harus ditutup benar kan, ditutup gitu ya. Gitu. Jadi gap itu adalah titik keseimbangan market gitu ya. Jadi kalau pas di sini kan harga dipaksa turun, ada yang jualan gitu ya, bukan dipaksa turun, ada yang jualan. Dan yang belinya itu nggak kuat ngangkat gitu. Pada akhirnya turun lanjut gitu ya. Dan gap ini harus tertutup untuk apa? Ya biar average-nya itu bisa lebih baik mereka gitu ya. Bisa lebih baik makanya harus ditutup. Oke? Dan kalau kita cek ya, ini sudah di sini ya sebelumnya kita udah analisa ini diturunin dan kemarin berusaha untuk breakout ya, namun masih false break. Dan hari Jumat kemarin tanggal 9 Januari ya, ini mencoba untuk memvalidasi ya breakoutnya. Namun masih dalam area resistennya teman-teman, belum valid breakout. Kalau kita cek dari analisa transaksinya, Adro ini nampaknya sih ini ya foreign ya, nampaknya foreign yang masuk dan ya di sini ada YU kan, YUZP gitu ya. Di sisi kanan ada retail. Nah, biasanya kalau modelan begini nih ya biasanya besokannya tuh ke utara naik gitu teman-teman ya. Karena di sisi kanannya XL, PD, XC, ada YP juga, ada SQ, wah lengkap. Dah retail-retail udah take profit ya tinggal nih ya si smart money-nya mainin harganya. Biasanya seperti itu. Oke gitu ya untuk Adro ya ada potensi untuk melanjutkan tren kenaikannya di tanggal 12 Januari 2026. Disclaimer on teman-teman ya. Kita lanjut ke saham Mina. Nah, di saham Mina ya, ini menarik. Kenapa? Karena sebelumnya ya di tanggal 5 Januari dia sudah breakout tapi tipis banget gitu ya. Tipis banget breakoutnya gitu ya. Dan ya masih area konsolidasi di sini kan gitu sampai hari Kamis kemarin dia berada di area resisten doang, nggak kemana-mana. Dan akhirnya ya di tanggal 12 kemarin atau di tanggal 9 Januari kemarin hari Jumat ya dia berhasil breakout ya dengan cukup meyakinkan atau dengan sangat meyakinkan ya dia berhasil breakout dan ya teman-teman lihat sendiri gitu ya kalau kita cek juga secara volume ya ini kan di pas titik merah ini candle merah ini harganya turun kan. Nah, ini turun, apa volume turun, harga turun, besokannya naik, gitu kan? Seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Nah, ketika dia harganya terbang, ya volumenya juga naik, gitu. Itu bagus, ya, menandakan bahwa apa? Menandakan bahwa ini masih dalam kondisi yang wajar, yang aman lah, itu, ya. Terus selanjutnya kemana nih? Kira-kira si Mina nih, kita cek dulu secara weekly-nya, ya. Secara weekly, ya dia sedang saat ini sedang dalam kondisi ini ya di area resistennya, resisten yang cukup kuat teman-teman ya, atau bisa dibilang sangat kuat bahkan gitu ya. Nah ini ya area resistennya nih di sini nih, pas di harga sekarang sih teman-teman, pas banget di harga sekarang ya. Jadi ya kita lihat aja apakah kuat atau tidak ya. Karena kalau tidak kuat sudah ditunggu ya di area resist yang selanjutnya nih di sini ya. Tuh di situ. Oke, ya kita doakan mudah-mudahan kuat. Nah, ini kan mesti tertahan ya di area resistennya ya.
Kita doakan mudah-mudahan kuat gitu ya. Dan kita cek dulu analisa transaksinya ya dari saham Mina ya. Ada apa di saham Mina hari Jumat kemarin? Nampaknya foreign ya. Nah kan benar YU ya 500 ribu lot ya yang jualan XL tuh. Dia jualan 58 miliar. Ini smart money kayaknya sih gitu ya. Terus ada YU AZSS AK. Wow, ini bisa melanjutkan ke utara nih kalau formasinya begini. Ini formasi menyerang teman-teman ya. Brokernya udah siap narkam aja ini sebenarnya nih ya. XL jualannya ke YU dan AZ. Terus ada di sini ada YP, ada YXL ya tadi ya, NI, terus ada XC. Yang mana ini adalah retail teman-teman ya. Kalau retail itu kan kayak kita-kita ini ya. Retail itu kan artinya ya mungkin retail ada yang secara modal tuh ada yang kuat. Tapi pertanyaannya mau nggak mereka ngangkat harga itu ya teman-teman ya. Jadi untuk naikin harga tuh butuh dua hal, yaitu mau dan mampu ya. Kalau mungkin baik yang mampu, tapi mau nggak mereka? Apa mereka cuma mau trend following, mereka ngikutin ngekor aja di bandarnya gitu. Nah, kebanyakan retail kayak kita-kita ini kan maunya ngekor aja gitu ya. Ngapain capek-capek ngangkat harga, ya kan? Bener dong gitu kan. Ya, itu untuk saham Mina. Oke. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu selain Mina, tentu kita ngebahas tentang Bufa ya. Nah, untuk Bufa juga memang ada kenaikan kemarin. Ya, untuk saham Bufa, kalau kita cek nih ya, secara daily, time frame daily-nya, dia sedang menuju area resistennya, teman-teman ya. Dia sedang menuju area resistennya. Kalau kita lihat Bufa pun sudah sudah ya tinggal resisten ini aja, breakout resist, terus limit apa sky is the limit gitu ya. Langit itu batasnya ya. Kalau ini berhasil di breakout ya kalau berhasil gitu. Tapi kalau melihat dari volumenya, ini volumenya kan juga naik ya. Tuh, Bufa kan volumenya naik. Yang tadinya harganya turun, ini tiba-tiba naik nih. Berat. Kenapa? Karena di sini harganya naik dia. Ya, mudah-mudahan bisa melanjutkan tren kenaikannya. Bufa, secara analisa transaksi, kalau kita lihat ya, ternyata di tanggal 9 Januari ini, nah tuh ya, XC keluar, terus PD ya, terus ada XAXL juga udah keluar gitu ya, walaupun kecil dia keluarnya. Yang masuk di sini adalah CC, ZP, YU, BK, AK. Wow, ya. Nampaknya besok masih akan ke utara sih harusnya Bufa ya. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu saham Raja teman-teman ya. Saham Raja sebelumnya sudah berhasil breakout ya. Dan di Raja sendiri saat ini sudah all time high ya, gitu ya, all time high kembali dan kita cek secara target ya. Bagi teman-teman yang tahu atau biasa pakai Fibonacci, ada namanya Fibonacci extension ya. Ini bisa berfungsi untuk menentukan target price ya. Nah, targetnya sendiri ya udah ini sky is the limit sih. Ya, dan hari ini dia naik, namun volumenya ini belum belum maksimal ya. Jadi ada kemungkinan ini ada anomali ya teman-teman ya. Dia harga naik, tapi volumenya malah rendah gitu. Jadi ada kemungkinan harga akan berbalik arah. Ini yang dikhawatirkan. Hati-hati teman-teman. Oke, itu secara technical analisis. Tapi kita lihat ya bandarmologinya gimana atau broker summary-nya gimana. Ya dari Broksum, XL, XC, YP ya udah pada keluar. Yang masuk atau yang akumulasi ya ada AZBK, terus ada PD, ada LG dan AK. Ya kalau dilihat dari sini sih harusnya masih bisa sih ke utara besok tanggal 12 Januari 2026 ya. Utara selatan itu maksudnya apa? Utara itu naik, selatan itu turun gitu teman-teman. Oke. Itu untuk Raja. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada MTEK. Nah, di saham MTEK ini ya ini yang bikin was-was ya buat teman-teman.
Dia membentuk suatu pola. Nah, ini pola apa nih teman-teman? Dan dia masih bertahan di area supportnya ya, support terkuat. Tapi sekuat-kuatnya support ya, dia kan udah beberapa kali dicoba apa ditembus ya teman-teman ya. Nah, dia biasanya akan semakin lemah teman-teman ya. Ibarat gini, ada broker yang nahan gitu. Misalkan saya lah gitu, smart money-nya. Saya nahan, coba nahan beberapa kali kan di harga ini. Saya nahan, saya tentu punya limitnya dong. Saya punya batasnya dong. Saya nahan. Pada akhirnya saya nggak akan kuat nahannya teman-teman ya. Karena udah apa ini nih. Satu percobaan ke satu ya kan. Ini percobaan kedua ya. Dan ini percobaan ketiga. Nah, ini kalau sampai 4-5 kali harusnya tembus. Dan ini bahaya teman-teman. Sinyal bahaya. Oke? Gitu ya. Jadi untuk saham MTEK ya seperti ini gambarannya. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada MTEK tentu ada SCMA. Sama hampir 11-12 sama kayak MTEK gitu ya. Di SCMA pun membentuk suatu pola ya. Pola apakah itu? Nah, ini kan atas dan atas. Kira-kira apa? Pokoknya ada clue-nya adalah top. Nah, boleh di komen bagi yang tahu. Clue-nya ada kata-kata top-top. Ya, boleh dikomen. Nah, ini berbahaya ya. Saat ini sedang berada di support terkuatnya untuk saham SCMA ya berbahaya. Dan teman-teman yang mau swing atau mau scalping di saham-saham yang seperti ini, saya sarankan jangan ya. Kenapa? Ini saham downtrend kan. Ya, menuju fase downtrendnya. Ya, saran saya janganlah ya. Lebih baik kita trading di saham yang uptrend ya teman-teman ya. Saham uptrend itu jauh lebih baik lah dibanding saham downtrend. Oke, gitu ya untuk MTEK dan SCMA. Dan kalau kita apa lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada MBMA. Ya, di saham MBMA kemarin 2 hari yang lalu atau ya 3 hari yang lalu lebih tepatnya gitu ya. Ini nggak kuat ya di area resistnya langsung baik yang jualan gitu ya. Sehingga memunculkan ini nih candle ya. Candle bisa disebut shooting star tapi dia tidak body candle-nya terlalu besar ya gitu. Tapi ini momen penurunan teman-teman ya. Dan dia turun di hari selanjutnya turun kembali sampai gap down ya, gap down bayangin. Dan ya hari kemarin ya dicoba naik ya harganya, dicoba dilawan gitu. Atau banyak pembeli ya di area ini. Ini menandakan ya mudah-mudahan bisa terjadinya uptrend kembali. Ya kenapa? Karena di area ini banyak banget yang jualan teman-teman ya. Di area ini tuh banyak yang jualan sehingga kayaknya sulit juga kemarin tuh naikin gitu ya. Sulit juga karena banyak yang jualan di area ini ya. Nah, ini nih, baik yang jualan di area sini nih, ya. Sehingga ya dia harus ngumpulin tenaga dulu gitu. Biar apa? Average-nya nggak ketinggian gitu loh teman-teman ya. Jadi ketika ada broker atau smart money yang ngedobrak ini, tapi average mereka ketinggian ya mereka rugi. Kan mereka juga nggak mau rugi dong gitu ya. Makanya mereka ya udah turunin dulu deh kita take profit dulu nanti kita ambil bawah lagi. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman. Oke. Untuk MBMA seperti itu, kita cek analisa transaksinya. Oke, di MBMA untuk hari Jumat kemarin tanggal 9. Di sini ada ODZP. Ya, sayangnya ada XL nih masuk nih ternyata di top 3 buyer ya. Dan di sisi kanannya ada CC, CP, SS. Ya, terus ada PD juga di sini XC. Nah, ini perbandingannya sama kuat sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi ya tinggal kita tunggu konfirmasinya aja kalau mau entry gitu ya. Tunggu konfirmasinya aja, konfirmasi candle atau konfirmasi tadi pola yang di awal sudah saya berikan gitu ya. Jadi tunggu konfirmasi dulu. Oke, gitu untuk MBMA ya. Jadi MBMA nampaknya sih nggak akan kemana-mana, sideways gitu ya. Sideways, nampaknya sih seperti itu. Kita lanjutkan ya ke saham yang berikutnya yaitu ada NICL. Nah, NICL kemarin sudah retest ya teman-teman ya. Terus setelah retest dikit, pok gitu ya, langsung dibawa naik lagi sampai 4% ya. Ini bagus banget ya NICL secara chart gitu ya.
Secara teknikal bagus dan kalau kita cek secara analisa transaksi, siapa yang akumulasi di hari kemarin ya? Nampaknya sih foreign ya teman-teman ya. Tuh BK, KZ ya, ada AK juga ya. Lawannya ya PD, CP, XL, XA ya wes. Biasanya ini kalau formasi begini ya, ini akan ke utara teman-teman. Lanjutkan ke utara teman-teman ya. Untuk saham NICL tanggal 12 Januari 2026. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada BRMS ya. Nah, di saham BRMS sebelumnya sudah kita bahas bahwa dia sudah breakout ya minor bukan mayor. Dia breakout minornya gitu. Dan saat ini sedang berapa konsolidasi di area ininya ya yang tadinya bekas minor resisten gitu ya. Minor resisten saat ini sedang di area supportnya atau resisten become supportnya ya. Dan kebetulan ini ada gap makanya berusaha ditutup terlebih dahulu. Nampaknya sih ya, ya BRMS ini masih akan akumulasi terlebih dahulu sama seperti periode sebelumnya. Oke, gitu untuk BRMS kita cek analisa transaksinya di tanggal 9 Januari 2026. Ada apa ya saham BRMS. Oke, ZP ternyata akumulasi LG KZ ya. Top 3-nya bagus. Nah, di sisi kanannya pun top 3-nya juga bagus, teman-teman ya. Jadi ya sama-sama kuat gitu ya. Nampaknya sih harganya masih belum kemana-mana nih. Ya masih sama-sama kuat ini ya. Masih sama-sama kuat untuk Z ya untuk ini ya. Buyer dan sellernya gitu ya. Itu untuk saham BRMS teman-teman sideways ya tanggal 12 Januari 2026. Disclaimer on ya teman-teman ya, disclaimer on. Oke. Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu ada energi. Oke, di saham energi sebelumnya juga ada breakout ya, terus dia retest ya, yang menjadi support dia melakukan retest dan kalau kita cek sih ya, dia juga sudah berhasil mantul dari supportnya sini ya, dia berhasil mantul dan retest area resistennya. Ternyata masih belum cukup kuat teman-teman ya. Kita cek analisa transaksinya dari energi seperti apa. Kalau dari energi tanggal 9 Januari kemarin ya, ternyata tuh XL, XC ya yang berusaha untuk apa breakout resistennya. Mereka yang berusaha, namun yang jualannya adalah MG, CP, FZ, dan AK. Ya, nampaknya energi masih akan tertahan kecuali kecuali ini ya BK atau BB udah akumulasi lagi gitu. Kecuali seperti itu atau ya. Nah, AK kan hari sebelumnya dia akumulasi, ternyata hari sesudahnya dia langsung jualan gitu ya AK. Nah, ini yang harus kita pantau ya teman-teman ya. Oke, lalu kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu ada Dewa ya. Ke saham yang berikutnya yaitu ada Dewa dan di saham Dewa ini ya sebelumnya apakah all time high ada. Oh tidak ada ya, dia sudah break ya, break resist terkuatnya, sangat kuat nih ya di sini. Dewa ya hari ini dia doji bentuknya nggak kemana-mana harganya ya, tapi volumenya juga kecil ya yang menandakan bahwa market bingung nih mau kemana nih, apa mau dilanjut rally atau justru turun dulu gitu ya. Nah untuk Dewa dari analisa transaksinya. Apa yang terjadi di tanggal 9 Januari 2026 untuk saham Dewa? Oke, di tanggal 9 Januari di hari Jumat kemarin tuh saham Dewa ya XLYP akumulasi di sini juga ada foreign ya YU 241.000 ya. Sementara sellernya ada MG, CC, XA, AZ, XC
Ya, nampaknya kalau dilihat dari sini sih, kalau ada XL dan YP, ntar dulu harganya akan tertahan. Mungkin akan doji lagi di tanggal 12 Januari 2026 ya. Jadi untuk Dewa masih akan nggak kemana-mana gitu ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Konglo ya, yaitu BRPT. Nah, saham BRPT kalau kita lihat ya, nah di saham BRPT ini nih, kalau teman-teman lihat dia tertahan ya, dan dia tertahan tuh, dia tertahan di sini di area supportnya ya, tertahan dan kemungkinan kemungkinan kalau teman-teman cek ya. Ini ada potensi divergence ya, ada potensi divergence ya ketika harganya naik ya ini kan harga tinggi nih naik terus dia turun kan nih bentar. Atau anomali lah lebih tepatnya ya. Ya anomali harga turun ya. Terus volumenya juga turun. Ini menandakan akan ada titik pembalikan ya. Sellernya sudah melemah nampaknya gitu ya. Sellernya melemah dan ya tinggal tunggu pembalikannya gitu. Kalau kita cek dari analisa transaksinya sendiri, BRPT di tanggal 9 kemarin gimana? Siapa yang nahan ya atau siapa yang jualan? Nah, yang akumulasi adalah TPYU ya, diikuti oleh retail YPXLXC. Masih gak akan kemana-mana nih nampaknya teman-teman ya. Atau malah turun teman-teman BRPT nih ya. Jadi berhati-hati untuk tanggal 12 Januari dengan catatan ya. Ini kan tadi kemarin dibuka gap up ya tuh. Dia dibuka gap up mungkin dengan harapan bahwa ini udah mulai rebound, makanya retail pada masuk gitu teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke saham yang berikutnya yaitu ada ada BRPT, ada CDIA tentunya ya teman-teman. Nah, di saham CDIA, nah ini kan kalau kita cek tuh ya. Ini di video sebelumnya sudah pernah sudah saya bahas ya bahwa dia masih di area konsolidasinya, belum break high juga, belum break low yang di sini gitu ya. Artinya ini masih dalam kondisi yang uptrend ya memang secara apa? Secara tren jangka panjang ya, bukan bukan short term ya, tapi long termnya ya. Kalau short term mungkin ya dia kategorinya downtrend. Ya kalau short term lihatnya ini doang gitu ya. Tapi kalau long term kan lihatnya secara keseluruhan. Oke? Oke, nah dia sedang menguji nih area support yang ada di sini minor support ya. Yang mudah-mudahan nggak tembus ya. Mudah-mudahan langsung ada titik rebound dan dia mungkin akan coba untuk rebound atau dia break di sini dulu deh gitu. Minimal di situ dulu deh breaknya gitu ya. Ini menjadi titik yang valid untuk dia melanjutkan tren kenaikannya seperti itu. Dan kalau kita cek ya, CDIA hari ini atau tanggal 9 Januari kemarin, ada apa nih gitu ya. Nah, kan XL, YP, XC ya, terus ada CC dan OD. Nah, di sisi kanannya pun ya, AK masih jualan, terus ada AO, AZ, PD ya. Dan di sisi kirinya pun ya belum ada ya forennya ya. Jadi di sisi kanannya baru ada foreign. Sellernya masih masih kuat teman-teman ya sellernya. Jadi seperti itu untuk CDIA kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu cuan. Nah di saham cuan ini, nah ini ya udah saya gambarkan khusus gitu ya. Ini ada potensi juga sama kayak BRPT CDIA gitu ya. Saat ini sedang dalam masa apa? Masa downtrendnya atau masa ya dalam jangka waktu short term lah ya downtrend gitu. Dan kita tunggu untuk reboundnya sih. Ya kita sedang menunggu reboundnya aja sebenarnya. Tunggu titik konfirmasi reversalnya. Oke? Cuan dari sisi analisa transaksinya gimana? Kalau kita lihat dulu ya. Cuan analisa transaksinya tanggal 9 Januari. Ya, apa yang terjadi di 9 Januari? Ternyata tuh ya, retail juga masuk XL, YP, XC, PD, udah ya.
selesai. Besok masih akan melanjutkan penurunannya 12 Januari 2026. Tapi kalau Akai ini kan Akai udah top one seller ya. Ya, kalau akan top one seller dan itu berlangsung beberapa hari gitu ya, dia akan kembali melakukan akumulasi. Nah kan kemarin AK tuh udah mulai akumulasi sebenarnya kemarin. Tapi langsung jualan dia kan. Tuh, dia jualan langsung. Tapi ya kita tinggal nunggu nih AK pergerakannya barangnya udah habis kah? Ya kemarin udah coba-coba akumulasi dia. Tapi ternyata jualan langsung hari ini. Kita lihat besok gitu ya gitu. Tapi besok nampaknya masih akan ada penurunan terlebih dahulu. Dengan catatan, kalau memang angkanya mau akumulasi, ya harganya akan naik terlebih dahulu untuk cuan ya. Oke, setelah cuan, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Kija. Nah, di Kija sudah ternyata langsung ini ya, langsung break resistennya yang terkuatnya tuh. Ya, kan saya kemarin bilang ini ada resisten tuh udah beberapa kali ya dicoba tembus, ternyata di sini kan false break. Ini false break gitu ya. Beberapa kali tembus dan hari ini ditembus juga. Nah, apakah ya dia mampu bertahan? Itu pertanyaan selanjutnya ya. Apakah dia mampu bertahan di area resistennya atau di atas area resistennya ya? Kalau mampu bertahan bagus, tapi kalau nggak mampu bertahan biasanya akan terjadi taking profit ya. Ini kenaikan yang bagus ya. Ini harga naik, terus ketika harga turun, volumenya turun ya. Ketika harga naik, volumenya naik. Bagus banget nih Kija ya. Kija tuh bagus. Kita cek analisa transaksinya. Kalau kita cek analisa transaksi Kija hari ya Jumat kemarin, nah, PD kan, PD masuk 21 miliar, ada XL juga. Nah ini apakah smart money atau retail yang FOMO kita nggak tahu. Tapi ada XC juga di sini. Nah ini ya biasanya kalau mereka masuk nih ya, ya harganya akan koreksi terlebih dahulu. Ada yang take profit lah ya. Atau kalau besok harga turun langsung, ya biasanya akan terjadi panik selling teman-teman ya. Akan terjadi panik selling. Oke, gitu ya untuk Kija ya tanggal 12 Januari. Disclaimer on ya teman-teman ya, disclaimer on. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada BKSL ya, BKSL. Nah, BKSL ini menarik ya karena dia masih dalam long termnya ya, long termnya dia masih dalam kondisi uptrend ya. Dan short termnya memang downtrend gitu ya. Bisa dilihat ini sedang mencari high ya, minor high terbaru gitu. Dan hari Jumat kemarin dia bentuknya doji ya. Harganya nggak kemana-mana. Tapi kalau kita cek secara analisa transaksinya, siapa yang menggerakkan BKSL kemarin ya? Kalau kita cek analisa transaksinya, yang menggerakkan BKSL ternyata retail ya. Retail dan yang jualan IF ya. Samuel Sekuritas dia jualan 2,1 juta. Wow, ya 31 miliar sendirian. Udah ini fix distribusi ya, teman-teman. Ya kalau Samuelnya sudah selesai gitu ya, bisa jadi Samuel akan atau IF akan melakukan akumulasi kembali. Tapi tanggal 8 pun dia mesti jualan tuh ternyata teman-teman ya. IF nih punyanya siapa? BKSL ya ternyata tuh. Ownernya jualan ya ternyata tuh ya. Samuel Sekuritas ya ada perubahan kepemilikan. Dan ya tuh ya dia jualan 1,81 juta lot ya. Jadi jualan ternyata ya kita lihat aja ya kita seberapa lama dia jualan terus. Ya pasti kan barangnya akan habis juga kan. Tapi untuk tanggal 12 Januari besok BKSL sih nampaknya masih akan melanjutkan tren penurunannya. Ya bagus sih sebenarnya dijaga ini ya. IF ini nggak apa nggak sampai nurunin harga gitu. Dia distribusi tapi nggak nurunin harga tuh bagus ya. Oke kita lanjut ya dari BKSL ke PPRE ya. Nah, di saham PPRE ini, ya, inilah yang saya ini, dia sudah berhasil breakout dan naiknya udah cukup kenceng banget ya. PPRE ini, kalau kita cek dari time frame mingguan, ya, saat ini sedang berada di area resistennya, teman-teman ya. Resisten yang cukup kuat gitu ya. Dan bisakah si PPRE ini
menembus resisten ini gitu ya, menembus area resisten ini ya kalau kuat, wah bagus banget berarti dong ya, bagus banget berarti. Nah, tapi sudah ditunggu sama resisten yang di sini ya. Jadi ada beberapa kali resisten dan ya memang areanya sampai situ gitu ya. Nah, ini ya resistennya. Nah, tuh ya area resistennya ya kita berharap kuat tapi mungkin akan apa? Tapi mungkin akan ada aksi taking profit terlebih dahulu ya untuk PPRE. Karena kan udah rally cukup panjang ya. Gitu. Kita cek juga deh dari sisi analisa transaksinya seperti apa. Dari sisi analisa transaksinya, nampaknya foreign ya. Nah, ini ya AK, CC, ZP, AK, apa CC-nya apakah foreign dominan? Ternyata iya ya, foreign dominan ya di saham PPRE. Jadi harusnya sih besok masih bisa melanjutkan ke utara, tapi dengan catatan ya, dengan catatan PPRE ini average dari smart money-nya itu berapa gitu ya. Kalau average-nya sampai floating profitnya 20%, 30%, ya mereka akan take profit tentunya teman-teman ya. Mereka nggak akan mau lama-lama banget. 30% tuh mereka udah keluar ya take profit, mulai take profit lah. Gitu ya. Oke, untuk PPRE begitu untuk tanggal 12 Januari 2026. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Krakatau Steel atau keras ya. Kita analisa saham keras ya, Krakatau Steel. Nah, saham keras sebelumnya sudah berhasil rebound dari area resisten become supportnya ya. Resisten become supportnya nih, ini dia berhasil rebound dan ya, walaupun kenaikannya cukup tinggi, tapi saya menyoroti bahwa volumenya tidak terlalu tinggi juga gitu ya. Tapi kita lihat apakah dia mampu break ya, break ya, break area resisten di sini ini di atasnya nih. Kalau mampu breakout, ya syaratnya harus dengan volume spike yang cukup tinggi. Oke, kita cek dulu ya dari analisa transaksinya untuk saham keras seperti apa. Nah, kalau dari saham keras, analisa transaksinya ternyata yang akumulasi ini PD ya. 16 miliar untuk tanggal 19 kemarin. Dan ya, ini fix akumulasi ya. Dan perlu teman-teman ketahui kalau di broker summary, kalau sisi bayarnya berkurang jumlah barisnya ya, ini artinya menandakan mereka sedang akumulasi ya. Begitupun kalau sisi yang sellernya ini berkurang gitu ya, itu menandakan sedang distribusi. Oke, gitu untuk saham keras, tapi ini PD-nya harus diperhatikan ya. Apakah ini PD-nya nampaknya sih smart money ya. Dia yang naikin harga ternyata ya. Dia yang naikin harga 2 hari ini ya. Apakah 3 hari? 3 hari berturut-turut dia naikin harga teman-teman. Jadi dia yang akumulasi ya tinggal kita pantau kalau PD jualan ya udah selesai berarti pestanya ya. Oke gitu untuk saham keras ya. Jadi ada potensi ke utara, tapi kita cek juga PD-nya itu smart money-nya kuatnya sampai mana ya. Oke, kita lanjut ke CPRO. Ya, kita lanjut ke saham CPRO. Apa yang terjadi di saham CPRO dan ternyata di saham CPRO dia belum berhasil ini ya, belum berhasil naik kembali ya. Dia sedang menguji area minor resistnya ya. Atau kalau kita mau tarik Fibonacci ya, nah kita tarik dia sedang berada di area golden zone ya sebenarnya teman-teman ya. Nih, sudah berada di area golden zone ya sebenarnya ya. Jadi ya kita lihat aja. Hari Jumat kemarin volumenya juga sudah mulai tipis ya. Tidak seperti hari sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita cek analisa transaksinya, CPRO itu siapa yang masih jualan atau siapa yang masih akumulasi di tanggal 9 Januari. Oke. Ternyata XL, YP ya masih akumulasi teman-teman. Nah, CC-nya ini apakah ini foreign? Kita cek juga. Wah, CC-nya ternyata foreign ya. CC-nya ternyata foreign, jadi ada kemungkinan ya. Karena top 3-nya juga cuma XL doang yang retail dan di sisi kanannya pun ya yang jualan juga CP ya. Seller dari foreignnya pun nggak ada gitu kan. AK masuknya di sisi kiri gitu ya.
AKBK masukin di sisi kiri. Nah, makanya ada peluang besok tanggal 12 Januari CPRO tuh ke utara, teman-teman ya. Hari Senin ya, CPRO ada kemungkinan ke utara. Ya, disclaimer on, teman-teman. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada saham TINS ya. Di saham TINS ya hari ini dia naik tipis ya 2%. Dan kalau teman-teman lihat TINS ini harganya kan nggak kemana-mana setelah breakout ya. Kita tandain ya harganya nggak kemana-mana nih dia setelah breakout. Ini kan breakout yang valid ya tuh. Dia harganya nggak kemana-mana. Dan kalau mungkin ini yang disebut sebagai akumulasi teman-teman ya. Sama seperti saham IMPC ya. Kalau kita lihat ya saham IMPC kan seperti itu ya. Nah, setelah breakout terus dia rally dan harganya nggak kemana-mana nih. Ya, dia harganya nggak kemana-mana nih. Nah, ini baru dia apa breakout lagi, jebret. Nah, gitu, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk Santis apakah seperti itu kita nggak tahu, kita cek aja secara analisa transaksinya kan. Gitu. Kan kita mah follow the whale aja kan, follow pausnya kan, gitu ya. Jadi Samtits tanggal 9, nah kan benar. BKZPSS ya, mantep nih. Mereka akumulasi nih. Yang keluar yaitu CCXLNI ya, terus ada XC juga gitu, ada SQ juga. Ya tinggal kita lihat esok gitu ya. Nah, seperti ini. Yap, oke. Besok nampaknya masih akan ini ya, ke utara ya. Karena ya BKZP-nya udah masuk tuh ya. Hari kemarin gimana tanggal 8-nya gitu ya. Nah, BK udah masuk juga hari kemarin ya kan. BK juga udah masuk dan ya tinggal tunggu waktu aja. AK-nya pun udah berkurang hari Jumat ya. Karena AK tuh hari Kamis ya tanggal 8 dia kan top one seller ya. Hari Jumatnya AK berkurang tuh ya di luar top 5 malah ya. Gitu ya. Jadi apakah ini udah waktunya untuk Teens manggung ya kita tunggu aja. Oke gitu ya. Terus kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Indi. Nah, Indi ini sahamnya sudah valid breakout, teman-teman. Nah, ingat setiap breakout pasti ada yang namanya retest, teman-teman. Makanya jangan FOMO, ya jangan sampai FOMO. Karena kalau FOMO, ya teman-teman biasanya kebagian cut loss ya doang, gitu ya. Jadi udah valid breakout di sini, ya tinggal kita nunggu momentum volumenya aja lebih meningkat gitu ya. Dan kalau kita cek ya di analisa transaksinya untuk saham Indi, ada apa nih? Ya saham Indi hari Jumat kemarin, siapa yang narik nih? No, kan? BKAK LG ZP, wow ya. Formasi nyerang ini teman-teman, formasi nyerang. Tapi hati-hati lagi-lagi ya. Bisa jadi ada aksi taking profit, bisa jadi ya. Mungkin AK, mungkin BK ya. Harus dihitung di average-nya berapa mereka ya. Kalau mereka udah 20% ya udah selesai ya. Kalau mereka udah 20% selesai teman-teman. Makanya harus dicek ya. Ada kemungkinan naik lagi karena dia sudah valid breakout. Tapi kita cek nih, retestnya kuat nggak nih ya. Dia ngetes area resisten become supportnya kuat nggak nih dia nih. Nah ini kan naik, nah ini dia kuat nggak nih di sini nih. Ya naik gitu kan, gini-gini mungkin kan. Gitu, langsung jebret gitu. Ini yang kuat ya, kalau nggak kuat dia akan ke bawah, meluncur ke bawah. Gitu untuk saham Indi ya. Jadi ini tanggal 12 Januari 2026 ada kemungkinan naik ya. Disclaimer on teman-teman ya, disclaimer on. Tapi ada kemungkinan juga dia ada aksi taking profit, oke? Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu saham PLN ya, Agung Podomoro ya. Saham-saham properti. Nah, di saham properti ini kalau kita cek ya, APLN ini ya. Nah, tuh ya. Di sini ada area resisten dan saat ini ya dia sedang berhadapan dengan area resisten. Pertanyaannya apakah kuat nih untuk jebol? Volumenya juga mantep banget kan? Secara volume pun mantep gitu ya. APLN-nya. Dan ya ini membentuk suatu pola. Kira-kira polanya apa teman-teman ya? Coba boleh deh di komen ya di kolom komentar.
Kira-kira polanya apa nih yang terbentuk di APLN jika breakout ya? Secara analisa transaksi, kalau kita cek, apa yang terjadi nih di tanggal 9 kemarin untuk APLN? Dan sayangnya, dia XL yang masuk tuh XL, ya tapi XL-nya apa retailnya cuma satu sih ya. Ada CD, AI, KK, BQ ya. Dan di sisi kanannya ada PD ya. Ada wah ini yang adu kuat aja sih. Apakah XL ini retail seperti kita-kita ini atau XL ini smart money gitu ya. Tapi bisa jadi ini kan dia apa average-nya di 133 ya. Bisa jadi besok ada yang taking profit teman-teman ya. Jadi karena ini XL ya kalau beneran retail ya retail akan taking profit ya karena dia sudah floating profit ya hari ini teman-teman. Tapi kalau memang harganya ada yang atau harganya ada yang narik gitu, misalkan si akan narik gitu ya ke atas, iya nanti candle-nya juga breakout pada akhirnya kan. Oke, gitu teman-teman untuk analisa video analisa saham untuk tanggal 12 Januari 2026. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-like ya video ini biar nyebar ke yang lain juga, biar yang lain makin smart juga, makin pinter. Dan komen aja kalau teman-teman mau request saham apa yang dianalisa gitu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, biar channel ini makin berkembang ya. Thank you for watching this video and see you on the next video.